Rasul menjelaskan bahwa agama nasihat itu untuk lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin umat Islam, wa amatihim, dan juga beserta rakyatnya. Bagi kita Pak, bingung, agama nasihat, nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Lebih bingung lagi kita. Agama nasihat, nasihat untuk siapa? Untuk kitabnya, Al-Quran. Rancu Pak ya. Agama itu nasihat, nasihat untuk siapa? Untuk Rasul. Masa kita nasihatin Rasul gitu kan? Rancu kita memahaminya. Kalau agama itu nasihat, nasihat untuk para pemimpin, nah ini nyambung, kita dapat memahaminya. Dan untuk rakyatnya, ini nyambung, gitu ya Pak ya. Kalau agama itu nasihat, ad-dinun nasihat, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi, untuk Allah. Sampai sini kita bingung memahaminya Pak. Agama nasihat, nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Mungkin yang ada dalam pertanyaan kita, agama ini kan turun dari Allah, kok nasihatin untuk Allah juga gitu? Kok agama ini kan sumbernya dari Al-Quran, kok nasihatnya agama ini nasihat untuk Al-Quran juga? Agama nasihat, agama ini kan turun diajarkan oleh Rasul, mengapa nasihat ini juga untuk Rasul? Mungkin timbul pertanyaan seperti itu bagi kita. Kalau agama itu nasihat untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya, baru kita nyambung. Kan benar Pak ya? Agama itu nasihat, nasihat untuk siapa? Untuk para pemimpin. Nah, ini kita nyambung. Tapi kalau agama itu nasihat, nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, untuk Al-Quran, nasihat untuk Rasul, nah, kita belum nyambung nih di sini. Maka dalam membaca hadis, seperti biasa ya Pak ya, sering saya ulang-ulang, dalam membaca sebuah hadis kita tidak bisa memahami secara tekstual. Membaca hadis kemudian kita baca artinya dan kita fahami apa adanya, tidak bisa seperti itu. Cara membaca hadis, setelah kita baca teksnya, kita baca artinya, maka kita harus merujuk kepada syarahnya atau penjelasannya. Siapa yang mensyarah hadis tersebut? Misalkan hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Maka kita harus mencari syarah hadis sahih Muslim. Syarah hadis sahih Muslim, kita harus mencari itu. Nah, dalam hal ini yang mensyarah hadis sahih Muslim ini adalah Imam An-Nawawi, kitab yang mau kita bahas sekarang gitu. Jadi ini bukan penjelasan Ustadz, ini adalah penjelasan dari Imam An-Nawawi mensyarah hadis tersebut, gitu ya Pak. Sebelum kita menjelaskan agama nasihat untuk Allah, untuk Al-Quran dan untuk Rasul, maka kita akan memahami maksud dari nasihat. Apa itu makna nasihat? Gitu. Kata nasihat ini diambil dari 3 huruf. 3 huruf. Nun, shad, dan ha. Nasoha. Jadi nasihat, nasoha jadi nasihat. Kalau kita bahasa kita nasihat itu hanya ngasih wejangan, hanya ngasih arahan. Itu nasihat dalam bahasa Indonesia. Tapi nasihat dalam bahasa Arab maknanya itu lebih luas dari sekedar hanya memberikan wejangan. Gitu ya Pak ya. Dapat kita buktikan saat kita bertaubat, kita sering mendengar kalimatnya taubatan nasuha. Nasuha itu dari kalimat nun shad ha, nasoha.
jadi nasihat, taubatan nasuha. Apa arti taubatan nasuha? Bukan taubat nasihat, bukan, tapi taubat dengan ikhlas, murni, bersih, tidak ada tujuan yang lainnya, hanya menginginkan kebaikan. Yuridu bihil khair. Jadi taubatan nasuha artinya taubat yang tujuannya hanya menginginkan kebaikan. Nah, itu nasihat artinya. Ya. Dalam bahasa Arab kalimat nasihat juga artinya adalah seperti orang itu sedang memurnikan madu. Nasahar rajulun al-asla. Seseorang sedang memurnikan madu. Jadi ada madu yang murni, dimurnikan lagi. Murni maksudnya nggak mau dia campur. Nah ini kalimatnya nasoha, memurnikan. Tuh, akar kata nasihat itu artinya memurnikan. Ada juga nasoha rajulun thawbahu, seseorang sedang memperbaiki bajunya. Seseorang sedang memperbaiki bajunya, menggunakan kalimat nasoha juga, memperbaiki. Jadi ini Pak ya, kumpulan kalimat nasoha atau nasihat dalam bahasa Arab itu maknanya yang pertama tadi murni, ikhlas, kemudian juga menginginkan kebaikan. Sehingga kalau dikatakan ad-dinun nasiha, agama itu nasihat, maknanya bukan agama itu hanya ngasih wejangan, hanya ngasih nasihat, bukan. Tapi ad-dinun nasiha adalah agama itu adalah seseorang menginginkan kebaikan. Agama itu menginginkan seseorang kepada kebaikan. Itu makna dari ad-dinun nasiha. Ya. Kalau ini tambahan sedikit ya Pak ya, di luar tema ini, kita sering mendengar kalimat misalkan al-hajjul arafah. Al-hajjul arafah. Ini hadis. Haji itu adalah arafah. Maksudnya arafah, wukuf di padang Arafah. Karena kalau orang umroh itu sama, mengelilingi Ka'bah juga, sa'i juga, pakai kain ihram juga, tahallul juga, potong rambut, tapi dia tidak wukuf di Arafah. Maka Allah katakan dalam hadis al-hajjul arafah, haji itu adalah Arafah. Bukan berarti orang yang haji itu nggak pakai ihram, nggak pakai tawaf, nggak pakai sa'i, tidak. Maksudnya inti dari haji itu adalah Arafah. Yang membedakan haji dengan umrah adalah kalau haji ada wukuf di Arafah. Nah gitu. Kita juga sering mendengar nih kalimat misalkan ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Maksudnya apa Pak? Bukan berarti kalau kita doa berarti kita nggak perlu sholat lagi, bukan begitu. Kalau kita hanya doa kemudian kita udah cukup ibadahnya, bukan begitu. Maksudnya seluruh rangkaian ibadah, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, semuanya itu intinya adalah doa. Ini namanya jawami'ul kalim. Kalau dalam bahasa Arab namanya jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang luas. Sama dengan kalimat ini Pak Bu, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat.
Maknanya agama itu menginginkan seseorang menjadi lebih baik gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-din, kalimat din adalah agama. Kalimat din adalah agama, ya. Bukan yang lainnya. Kemudian di dalam ayat surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ya, menggunakan kalimat din juga ya Pak ya. Tapi artinya adalah pemilik hari pembalasan. Din di situ hari pembalasan. Tapi kalau ad-dinun nasiha artinya adalah agama. Nah ini sekali lagi Pak, maknanya sama apa? Kalimatnya sama tapi penggunaannya beda. Din bisa arti agama, bisa arti hari pembalasan, satu lagi hutang. Ya Pak ya. Din itu agama artinya ya Pak ya. Yang kedua itu apa tadi, hari pembalasan, yang ketiga itu hutang. Itulah bahasa Arab, satu kata memiliki banyak makna. Hebat bahasa Arab itu. Seperti tadi nasihat. Nasihat kalau di Indonesia hanya ngasih wejangan aja, tapi kalau nasihat dalam bahasa Arab maknanya sangat luas. Ya, sebagaimana tadi saya jelasin tadi Pak. Ya Pak ya. Maka ada seorang ulama di Malaysia yang bernama Naqib Al-Attas. Beliau mengambil persamaan kalimat din ya Pak ya, agama itu dari makna ad-dain, hutang. Bahwa manusia ini berhutang kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Din. Gitu. Hutang yang tidak mungkin dapat kita bayar. Sehingga nanti kalau ada korelasi dengan hadis ini, kita ini berhutang dengan Allah, kita ini berhutang dengan Al-Quran, kita ini berhutang dengan Rasul. Maksudnya adalah kita ini harus memberikan apa yang kita punya untuk Allah, untuk membayar hutang kita. Kepada kitab memberikan yang terbaik untuk menjalankan kitab Allah. Kepada Rasul mengeluarkan yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk mentaati Rasul. Nah, ini konsep ad-din yang maknanya hutang dari seorang ulama yang bernama Naqib Al-Attas. Nanti orang-orang yang menjalankan agama ini kita sering mendengar masyarakat madani. Ada masyarakat yang sudah menjalankan atau sadar menjalankan agama, namanya masyarakat madani. Nama tempatnya nanti namanya Madinah. Nah, gitu ya. Namanya Madinah. Tempat di mana orang-orang itu sudah sadar menjalankan perintah agama, Madinah. Nah, kemudian dia akan menjadi sebuah peradaban, nanti namanya tamaddun al-Islam, peradaban Islam. Jadi Said Naqib Al-Attas, beliau mengambil istilah din, agama itu dari akar kata apa tadi Pak? Dain ya, hutang. Kita ini berhutang kepada Allah, berhutang kepada kitab Allah, berhutang kepada Rasul, yang maksudnya adalah mencurahkan apa yang kita punya untuk membayar hutang itu kepada Allah dengan cara mentaatinya gitu. Dengan kitab Allah mencurahkan kemampuan kita untuk membayar hutang dengan kitab Allah dengan cara mengikuti
ajaran dalam Al-Quran. Pada Rasul pun demikian. Nah gitu. Ad-dain.